Udah. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bener ini. Udah buka. Semangat itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru-guru kita, para asatidzah kita, para orang-orang tua kita yang hadir di sini. Alhamdulillah ada Al-Ustaz Imam Baihaqi. Kalau tadi berubah jadi Imam Bukhari. Yang benar Imam Baihaqi. Kalau Imam Bukhari adanya di Uni Soviet. Adanya di Uni Soviet. Kalau di Hong Kong adanya Imam Baihaqi. Al-Ustaz Imam Baihaqi sebagai pimpinan Dompet Wafa di Hong Kong, kemudian juga teman-teman kami Al-Ustaz Arif, kemudian juga Al-Ustaz Junaidi, Pak Doni dan yang lainnya. Ibu-ibu, mohon maaf namanya tidak kami sebutkan karena belum hafal. Takutnya saya nyebutin namanya salah lagi ntar ya. Kalau salah kan lucu ya nggak? Iya, nyebutin namanya harusnya Fatimah jadi Aisyah ya kan? Yang ketahuan jadinya kan begitu ya. Ibu ya, benar. Ibu-ibu semuanya yang alhamdulillah pada sore hari ini wajahnya cerah-cerah semuanya. Alhamdulillah. Insya Allah semuanya pada puasa. Amin. Yang puasa. Kan kalau ibu-ibu mah banyak alasannya. Tapi yang benar boleh sama agama itu nggak boleh. Kalau ibu-ibu banyak alasan boleh. Yang hari makan ketahuan anak ibu kok makan lagi datang bulan, lagi datang bulan, dikit lagi makan ibu kok makan ya ada tamu, anaknya bingung. Kalau ada tamu berarti boleh. Besok ada tamu datang rumahnya, tok assalamualaikum, waalaikumsalam, ada ayahnya, ada mamanya, nggak ada. Habis tamunya pulang dia makan. Ketika ibunya pulang, bapaknya pulang, loh, kamu kok makan? Kemarin kata mama kalau ada tamu boleh makan. Tadi ada tamu nyariin ayah, nyariin mama. Ya karena ada tamu jadi aku juga boleh makan. Yang salah siapa? Kamu nanya. Kamu bertanya. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita pada saat ini senantiasa selalu diberikan karunia anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Badan semuanya pada sehat, amin. Duit pada banyak, amin. Yang ini aminnya kenceng amat. Berarti emang duitnya pada banyak ini, amin. Tambah kenceng. Beneran pada banyak. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan-bulan rahmat. Ini bulan-bulan ampunan. Ini bulan-bulan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan apa, Bu? Bulan suci Ramadan. Bu? Emang belum dalam? Saya tanya Ustaz Arif, Bu? Jawabannya apa? Bu? Emang belum dalam? Kali sumur. Ustaz Arif, kali sumur. Ya, kali sumur.
umur ya. Kan kalau yang tadi sebut kan ditanya lagi di bawah ya Bu ya. Iya, jadi Bu, Ramadan ini dinamakan Ramadan li'annahu yarmanun junub. Bulan Ramadan dinamakan Ramadan karena bulan Ramadan ini bulan dihancurkan, dileburkan segala dosa-dosa. Amin. Bagaimana enggak Bu? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam sabdanya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dia ikhlas karena Allah, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ada lagi sabda Nabi, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang beribadah di malam hari daripada bulan suci Ramadan, dia yakin dengan janji Allah, dia percaya dengan janji Allah, dia ikhlas karena Allah, ampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lewat. Amin ya rabbal. Makanya Bu, rugi kalau orang ketemu dengan Ramadan, rugi kalau orang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi dosanya masih ada dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Emang ada Pak Ustaz? Orang ketemu Ramadan tapi dosanya nggak diampuni? Ada. Siapa itu? Mereka yang dengan sengaja tidak mau berpuasa di bulan suci Ramadan, padahal mereka tidak punya uzur syar'i yang membenarkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Betul apa betul? Betul apa betul? Berapa banyak saudara-saudara kita dikasih badan sehat, dikasih waktu luang, sebenarnya dia bisa berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka dia ketemu dengan Ramadan tapi masih punya dosa dan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Maafin. Saya mau cerita. Saya mau. Gak usah serius-serius. Perut? Kedelai. Kalau serius-serius apa? Koro gede-gede. Kita Koro kacang bogor. ngobrol-ngobrol aja ya kan? Biar supaya kagak terasa perut lapar, tahu-tahu udah datang waktu. Dan Aris, jamnya jangan dicepetin, San Aris. Jamnya jam baru jangan dicepetin. Jangan dicepetin. Iya, jangan dicepetin makanya. Nanti San Aris, San Aris udah selesai, udah waktunya masuk. Tapi dia dicepetin. Bu, saya mau cerita. Nah, aku tadi ketemu Ustaz ini, Bang. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ada sebuah cerita seorang pemuda. Nah, sama Seorang. ibunya. Buat ada Bukan wanita ya. Karena di sini banyaknya wanita, kita ceritanya yang pemuda aja Bu, betul? Kalau cerita wanita kata Ibu Ustaz, nggak usah cerita wanita, karena kita wanita semua di sini. Ngapain wanita cerita wanita? Ceritanya pemuda, ganteng orangnya. Cie. Ya tapi kan dengan saya. Malam sendiri. Kalau dia telepon ada seorang pemuda Bu. Ini pemuda setiap hari kerjanya nggak benar. Kerjanya ntar sholat, ntar enggak, ntar sholat, ntar enggak, ntar sholat, ntar enggak, zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak. Ada yang begitu di sini? Nggak ada. Orang ini pemuda kok. Mana ada pemuda di sini? Nggak ada kan pemuda? Ada. Wanita semuanya kan? Ada nih Kan satu. di bawah ini, di bawah maksudnya. Ini wanita semua kan? Ya. Beneran wanita semua ini? Wanita semua sadari. Asli, wanita semuanya asli. Ya. Ini pemuda Bu. Mending berhenti sendiri dulu, ke sono gitu. Berhenti sendiri dulu, ke sono. Ini
masuk waktu bulan suci Ramadan, Aku syuting apa ya? dia memakai Syuting? bajunya yang paling bagus. Dia memakai wangi-wangian yang paling wangi yang dia punya. Tahu wangian yang paling wangi apa? Jangan diambil. Ini balik kisah Mbak, ini balik kisah. Jangan dah. Aroma fisik yang paling wangi. Oh, Putri itu. Dua lah sama kamu. Kemudian di bulan suci Ramadan itu Aku bangun ya. dia beribadah dengan sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa, dia sholat, dia ganti sholatnya yang pernah dia tinggalkan. Akhirnya si pemuda ini meninggal tuh. Pada nangis. Acara bagi-bagi konsumsi ya, buat acara buka puasa bentar lagi. Mendingan lemper aja aku. Lemper. Ketika dia meninggal dunia, diimpikan sama salah seorang soleh di kampung tersebut bahwasanya pemuda ini berada di surga. Amin. Amin. Satu ibadah, bolong-bolong, masuk, mau, narboko. Ya. Oh. Ya, Pak. Makanan boleh ada di depan, tapi jangan dimakan. Lah belum masuk gedung maghrib udah mau dimakan aja, betul? Oh, ini ceritanya ini nih. Ini pemuda ketika udah meninggal dunia diimpikan sama orang soleh, ini orang ada di surga. Lah enak bener. Kalau kata orang Betawi, lah enak bener. Ibadah kagak masuk. Ditanya akhirnya, wahai pemuda, bukankah engkau ketika di dunia kamu itu ibadahnya bolong-bolong, tak sholat. Bahkan sekarang kamu ada di surga, kenapa kamu bisa begini enak bener kamu? Apa jawab pemuda ini? Saudaraku, ketahuilah bahwasanya aku sekarang berada di surga karena aku menghormati bulan suci Ramadan. Amin. Barakallahu fikum. Menghormati bulan suci karena setiap masuk bulan Ramadan dia perbaiki alamnya, dia perbaiki ibadahnya, dia ibadah dengan sebenar-benarnya, dia ganti apa yang telah dia tinggalkan karena sebab dia menghormati bulan suci Ramadan, dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin ya rabbal rabbal alamin. Barakallahu Itu fikum. baru menghormati doang, baru Hormatin. belum ibadah, belum ngapa-ngapain. Maka bagaimana dengan ibu-ibu yang ada di sini? Di samping menghormati bulan suci Ramadan, ibu-ibu puasa, ibu-ibu sholat taraweh, walaupun keadaan situasi dan tidak mendukung untuk ibu-ibu melaksanakan ini semua, tapi saya lihat alhamdulillah ibu semuanya ibadah puasa taraweh dilaksanakan, maka yakin insya Allah kita semuanya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Enak apa enak? Enak. Enak apa enak? Afdol. Benar. Alhamdulillah. Di samping itu, bulan suci Ramadan ini harus kita jadikan sebagai madrasah, sebagai sarana kita untuk belajar, untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Jadikan bulan suci Ramadan ini sarana kita agar kita dapat menanamkan di dalam diri kita pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil ketika nanti 11 bulan yang akan datang. Amin ya rabbal Alamin. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita disiplin, betul? Betul. Coba pengen tahu kamu ada makan tempat berani ada yang makan? Enggak. Yang kagak datang bulan. Ustaz Open bisa dia datang bulan dia makan. Jangan. Yang lagi puasa, udah ada makanan di depan, udah ada minuman di depan, berani makan? Enggak. Minum? Enggak. Taat. Jawab dong. Kamu nanya. Ramadan mengajarkan kepada kita disiplin. Apa itu? Ini buktinya. Makanan sudah ada, minuman sudah ada, tapi tak ada yang makan, tak ada yang minum karena belum masuk waktu Maghrib. Nah,
nanti kalau kita keluar dari Ramadan kita harus disiplin apa Pak Ustaz? Disiplin ibadah. Kalau waktunya sholat ya kita sholat. Pak Ustaz, ini kan banyak permasalahan kalau di sini begini. Oke. Kalau yang mempunyai permasalahan tempat, waktu dan lain sebagainya, ada jalan-jalan keluar yang diperbolehkan. Yang penting dia tetap melaksanakan ibadah sholat. Betul? Bu, sholat itu adalah yang agama. Betul? Pembeda antara kita dengan orang-orang yang bukan Islam itu adalah sholat. Orang yang di luar Islam berbuat baik dengan orang. Mereka itu lihat tuh, mereka rapi, mereka juga suka membantu orang dan lain sebagainya. Kita juga memberikan itu, tuh. Tapi giliran kita sholat mereka. Maka sholat itu adalah pembeda antara seorang muslim dengan orang yang bukan muslim. Pembedanya itu adalah sholat. Kalau kita masih mengaku sebagai seorang muslim, maka kita tidak boleh meninggalkan sholat sama sekali. Betul? Kalau nggak bisa sholat ini, Bagi gue nya satu. boleh duduk. Bukan. Nggak bisa duduk, boleh tiduran. Nggak bisa tiduran, boleh miring. Nggak bisa miring, boleh tenang. Nggak bisa tenang, boleh tidur. Bagaimana Ustaz sholat tengkurap? Nah misalnya ada bisul di pantatnya. Nah, kan kalau bisul di pantat nggak bisa duduk, betul? Tetap mau sholat bagaimana Ustaz? Sholatnya tengkurap, boleh apa kagak? Boleh. Kakinya nggak bisa dipakai untuk diri, matanya bisulan. Tiduran di sini juga ini. Ya akhirnya kan dia boleh. Kasih nenek sama kakek satu-satu. Betul? Kalau nggak bisa tengkurap, ya misalnya badannya nggak bisa digerakkan Pak Ustaz, maka sholatnya dengan isyarat mata. Matanya juga nggak bisa digerakin Pak Ustaz. Kenapa? Karena banyak tai gelengnya. Maka bagaimana? Sholatnya dengan hati. Kalau hatinya sudah tidak bisa juga digunakan, maka ibu tenang-tenang saja. Kami yang akan menyolatkan ibu-ibu semuanya. Lah kalau orang hatinya udah nggak bisa berarti sudah mati. Kalau sudah mati berarti disolat. Orang mati aja masih disolatin, saking pentingnya betul? Makanya nggak ada istilah sholat itu ditinggalkan, nggak ada. Beberapa pertanyaan Pak Ustaz, bagaimana kalau begini? Jangan. Bagaimana kalau begini? Kodok. Yang penting tetap tidak boleh tidak Pak Ustaz nggak ada air, tayamum. Pak Ustaz boleh nggak sholat di atas kasur? Jangankan di atas kasur, di atas pesawat aja boleh sholat. Betul? Sholat di atas pesawat boleh apa enggak? Boleh. Apalagi cuma di atas kasur. Apalagi cuma di atas kasur. Karena di bawahnya ada guguk. Karena di bawah ada guguk, jadi nggak berani sholat di bawah. Sholatnya di atas kasur. Ustaz, bagaimana? Boleh apa enggak? Oh, di atas pesawat aja apalagi cuma di atas kan? Betul? Sholat jangan ditinggalin. Betul? Nah, puasa ini mengajarkan kita disiplin. Jadi bukan orang sombong yang ngajarin kita disiplin. Harusnya puasa itu mengajarkan kita disiplin. Ternyata ibu-ibu pas datang ke Hong Kong dapat menjadi orang yang disiplin. Amin. Amin. Lampu merah masih nyala. Gak ada yang berani maju ke depan. Kenapa? Didenda Pak Ustaz. $2.500. Kan lumayan ya Bu ya? Lumayan? Daripada lumayan. Pertama, ya, kita untuk disiplin. Mudah-mudahan keluar dari kita Ramadan ini kita semua menjadi orang disiplin. Pokoknya kalau ada waktu itu sholat, kita sholat. Betul? Itu sholat sangat penting. Kemudian yang kedua, puasa itu mengajarkan kita sabar. Apa Bu? Sabar. Perut kan udah lapar. Perut udah. Tapi karena emang belum boleh buka, sabar apa enggak? Udah pokoknya ikut aja dengerin saya ngomong, kan pada waktu maghrib berbuka. Ya Bu Yarni? Iya.
Pokoknya dengerin aja udah. Ntar giliran kita sabar. Hah? Walaupun makanan udah taruh di depan semuanya. Sabar. Jangan dilihatin. Nanti dimakan aja. Nanti tapi buat sekarang. Sabar. Puasa ngajarin kita Sabar. sabar menahan budi, sabar menahan goda. Apalagi di Hongkong banyak budi, di Hongkong banyak goda. Kalau nggak sabar, naudzubillahi min. Betul? Bukan ada yang ngomong, dia yang ngomong. Dari gue, aku nanya. Kamu nanya? Oke, ntar kita tanya. Lagi serius? Sampai mana tadi? Sabar. Sabar. Nah, ada lagi. Apa ini? Majikan sedang sakit koma minta doain. Oh, minta doain. Majikannya sedang sakit koma minta didoain. Ini minta didoain sembuh, minta didoain hidup mati. Ada antara dua ini soalnya. Oh ya, karena kalau dibacain sholawat timbil qulub, ini mohon maaf nih. Kalau ada orang sakit sedang sakitnya parah, minta dibacain doa, kita bacain doa timbil qulub. Sholawat timbil Qulub. tapi antara dua. Kalau nggak cepat sembuh, cepat Mati. Ini serius ini. Serius. 100 serius. Doa timbil qulub itu, sholawat timbil qulub kalau kita baca, bisa orang cepat sembuh, bisa cepat orang saya. Ayo lo, Ya. ayo lo. Jadi kita baca ini, ya kita bacain doa buat bapak, ini apa bapak apa ibu namanya? Pokoknya namanya Yung Yuit. Ketawa, kan saya baca benar. Yuit, iya namanya ya. Ya pokoknya begitu dah. Pokoknya yang ada namanya di sini, ya kita bacain sholawatnya betul, hafal kan? Hafal nggak? 1, 2, 3. Allahumma sholli Ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil adaniha sifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi asalim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil adani wa sifaiha wa nuril absari
sholawat di qulub, tangannya ditaruh di mukanya, di depan mulutnya, kemudian dibaca itu 3 kali, kemudian diusapin di tempat yang sakit. Insya Allah dikasih amin ya robbal Alamin. Kemudian ini ada Perlu lampu senter nggak Pak? ya baca sebentar, paham saya. Mengenai Kayaknya darah gelap. istihadah. Darah istihadah. Istihara. Wanita itu punya darah. Emang untuk laki-laki nggak usah punya. Yang mana darahnya bisa keluar. Darahnya bisa dari jalurnya yang telah disiapkan oleh Allah. Ada yang namanya darah haid, ada yang namanya darah nifas, ada yang namanya darah istihadah. Darah haid itu darah yang biasa keluar setiap bulan, yang tadi saya bilang sebagai tamu yang tadi undang. Tamu Bukan datang diundang dia. sendiri. Kenapa datang? Bukan diundang. Emang sudah kontratnya mau Ustaz, kontrat. Ya. Jadi itu ada tamu yang tidak diundang datang setiap bulan, itu namanya darah haid. Biasanya darah haid itu antara 1 sampai 7 hari, paling lama 14, paling lama 14. Selebih daripada itu kalau masih keluar darah, maka itu namanya darah istihadah alias penyakit. Bukan penyakit yang macam-macam, jangan dipikir penyakit. Kalau darah istihadah penyakitnya macam-macam, bukan. Itu darah berarti ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang tidak. Maka ketika sudah lewat daripada 14 hari, walaupun masih keluar darah, tetap harus sholat. Paham? Paham. Paham? Paham. Nah, jadi kalau masih dari 1 sampai 7 hari itu darah haid. Paling lama 14 hari menurut mazhab Syafi'i. Ya kalau udah lewat daripada itu, maka itu namanya darah istihadah. Walaupun masih keluar tetap harus sholat. Bagaimana sholatnya Ustaz? Takut ketika lagi sholat dia keluar, maka setelah berwudu sumpel. Ini diterang. Nah, kalau nggak diterangin bingung nanti. Kalau itu yang namanya darah istihadah masih tetap keluar, habis berwudu disumpel. Pakai apa? Terserah masing-masing. Masa perlu diajarin? Enggak. Pakai duit. Pokoknya disumpel. Pakai duit. Habis disumpel kemudian langsung sholat. Sholat. Jangan ditunda-tunda kalau dari istihadah habis disumpel langsung sholat. Masalah ketika sholat dia keluar itu dimaaf. Bukan. Jangan bingung. Selesai sholat keluar. Kalau lagi nggak perlu. Agak ber. Jadi kalau udah selesai, udah berwudu, langsung disumpel, langsung sholat. Habis sholat kok kelihatannya ada yang keluar, tidak apa-apa. Dimangku itu sama dengan orang laki-laki. Orang laki-laki juga ada yang begitu. Namanya sulusul baul. Apa itu sulusul baul? Beser. Jawa ngerti kan Jawa beser? Saya mah soalnya orang Jakarta ini, tapi sama kan bahasanya kan? Beser, kau beser. Nah orang laki juga ada yang beser tuh. Ketika orang laki beser, habis dia wudu, dia ikat. Kudu diterangin dikit mah kalau kali terakhir. Ini bukan ngomong jorok, bukan. Ini harus diterangin. Kalau pikir harus diterang. Kalau nggak diterangin kagak paham nanti. Setelah orang laki itu dia berwudu, dia sumpel, dia ikat. Habis dia ikat dia masalah nanti ketika sudah diikat itu keluar lagi tidak apa-apa. Itu namanya orang sulusul baul. Bagi laki-laki atau kalau perempuan ada yang beser juga ada. Takut kemana-mana kalau perempuan. Ya, jadi itu darah istihadah begitu ya. Nah ada lagi darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Melahirkan. Paling lama 60 hari.
tobat 60 hari namanya darah istihad. Paham? Paham. Alhamdulillah. Suhun, Pak. Nanti ya. Nggak boleh tuh ini. Jangan belum. Oh belum. 5 menit lagi. Oke. Ya, 5 menit lagi Bu. Sabar. Nah, kemudian Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Makanya di dalam bulan suci Ramadan banyak orang ada yang buka puasa bersama, bagi-bagi takjil, karena Ramadan mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Keluar dari Ramadan jangan jadi orang alias takut, buntut gasi. Kalau kata orang Madura cengkeh. Jadi bakil, pelit alias menit, mata kuning, buntut gasiran, cengkeh. Itu istilah orang yang kagak mau ngeluarin duitnya. Bener Bu, ada orang Madura? Tanya aja sama orang Madura kalau nggak percaya. Kalau sama orang Jakarta namanya mata kuning, buntut gasiran, ini buntut gasiran dia, pelit namanya. Pelit. Jangan kalau kita nih sekarang udah bagi-bagi, kita udah baik, kita udah memberikan takjil kemana-mana di bulan Ramadan. Habis Ramadan kita juga menjadi orang yang berbelas hati, mau memberi kepada orang lain. Apalagi orang lain itu adalah saudara kerabat sebaik-baiknya yang baru kita berikan itu adalah kepada saudara dan kerabat setelah keluarga dan saudara kerabat kita baru kepada orang lain. Jangan orang lain kita beri kerabat kita agama kelapa betul. Nah kalau itu di sini susah untuk memberikan itu semua, titipin sama Ustadz Imam melalui dompet. Nanti dompet itu apa akan datang ke tempat yang ibu maksudkan di Indonesia, biar supaya diberikan itu kepada masyarakat yang membutuhkan di sana. Amin ya robbal. Jadi dompet UAP itu menyebar Bu dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, semuanya sudah disebarkan oleh dompet UAP. Mudah-mudahan dapat keberkahan yang memberikan semuanya di dompet UAP. Amin ya robbal alamin. Nah mudah-mudahan itu pelajaran yang pertama di sini, yang kedua yang ketiga jangan lupa keluarkan zakat fitrahnya. Gak usah nungguin malam takbiran, sekarang sudah boleh dikeluar. Yang belum silahkan kepada teman-teman yang ada di sini dikeluarkan. Pak Ustadz saya udah di Indonesia bagaimana? Ya alhamdulillah kalau sudah. Tapi kalau masih mengeluarkan di sini juga boleh. Boleh. Pak Ustadz emang boleh keluarkan zakat fitrah 2 kali. Jangankan 2 kali, 1000 kali boleh. Jangankan 2 kali, 1000 kali Boleh. Apalagi bisa mengeluarkan infak, bisa mengeluarkan sedekah, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Jadi baca ayat ini harus cepat. Kenapa? Karena pahalanya cepat. Pahalanya bacanya harus Kilat. pahalanya banyakin 1 biji dibalas menjadi 700 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang ibu telah keluarkan, para donatur yang telah keluarkan, kita bisa berbuka puasa di sini bersama-sama. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita semuanya yang ada di sini, ibu semuanya, anak istri kita, saudara-saudara kita, suami-suami semuanya di mana saja berada di Indonesia, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita semuanya. Pada saat ini habis ini kita akan baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kealpaan, yang penuh dengan kekurangan. Ya Allah, kami tidak bisa berbakti kepada orang tua kami ketika masih hidup, maka ketika orang tua kami sudah meninggal, kami hanya bisa mendoakan kepada mereka. Ya Allah, berikanlah tempat yang layak di sisi-Mu ya Allah, luaskanlah kuburnya ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka ya Allah, berikan rahmat kepadanya ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah, tempatkan di surga-Mu ya Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا كريم يا ربي يا مولانا يا معبود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا بنا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf apabila ada kalimat yang menyinggung hati dan perasaan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
barik lana fi ma razaqtana wa qina Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Anak habis. Selama menjalankan berpuasa bagi yang menjalankan, bagi yang menjalankan. Oke teman-teman semua, alhamdulillah masya Allah kita hari ini bisa buka bersama Mbak dari kita. Oh dari kita. Gimana perasaan? Senang ya. Baru pertama kali buka. Ini teman-teman lagi pada makan apa? Ayam panggang di si Kano. Oke teman-teman semua, kita mau buka ayam panggang. Bersama lalapan. Kayak gitu kan? Yuk kita buka bersama Siva. Sasa. Ini lagu sate piring. Apa nih yang paling spesial ini? Gede. Gede. Wasarangan. Mari berbuka puasa. Siapa saya ngeluh? Enggak. Alhamdulillah. Makasih Mbak, makan makanannya dua apa Mbak? Ini kita kocok dua kocok kan? Dua kocok Mbak?
Kemudian kita menggunakan ke belakang. Yang nggak sholat bisa bergeser ke sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Assalamualaikum warahmatullahi. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Amin. 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 ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه وشر ما آمين. اللهم صل لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin.